Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sha'imin was-sha'imat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga di dalam bulan suci Ramadan kita semakin bertambah kedekatannya kepada Allah. Dan ini merupakan semua fasilitas yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan agar dapat kita manfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mendekatkan diri kita kepadanya. Tak lupa salawat dan salam selalu kita ucapkan dan selalu kita rangkaikan dalam ibadah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita dalam kehidupan. Semoga kelak di padang mahsyar kita diakuinya sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan identik dengan bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Sebagaimana yang sudah kita tahu bersama, bahwasanya Al-Quran dijelaskan Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Al-Quran di bulan suci Ramadan selalu menyertai kita dalam setiap waktu dan saat yang kita miliki. Maka dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tahukah tidak bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surat Fatir ayat 32 Allah menyebutkan menjadi sebuah bukti bagi kita bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrathnal kitaba. Kemudian kami wariskan Al-Kitab. Alladzina istafaina, yang sudah kami pilih orangnya, min ibadi, dari hamba-hamba kami.
Jadi Rasulullah itu Bapak terpilih sebagai pewaris Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 15 abad yang lalu, kemudian Al-Quran diwariskan kepada siapa? Siapa yang mengemban amanah Al-Quran untuk dibaca dan untuk diajarkan kepada halayak ramai, untuk diajarkan kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang Al-Quran. Ternyata Bapak yang dimuliakan Allah, di dalam tafsir disebutkan bahwa pewaris Al-Quran setelah Rasulullah min ummati Muhammadin, dari umat Muhammad. Siapa umat Muhammad itu? Yang ada di Masjid Qoreha Thaibah wabil khusus, ya. Itu sadar tidak sadar kita sebagai umat Muhammad yang mengaku bahwa kita memikul beban berat untuk membawa Al-Quran sebagai pewaris. Nanti lihat di surat Fatir ayat 32. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira umat Nabi Muhammad berebut enggak ini dengan warisan Al-Quran? Atau lebih kencang berebut tentang harta warisan? Kira-kira Al-Quran sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini kita berebut enggak tentang Al-Quran? Baik dalam segi membacanya, baik dalam segi mengajarkannya, baik dalam segi mentadabburkannya. Nah, ini pertanyaan besar. Kalau kita masih lalai dengan tugas kita sebagai pewaris daripada Al-Quran, maka ini perlu kita akan cermati kembali terkait dengan kondisi keberadaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin baru tahu atau mungkin sudah lama tahu bahwa kita ini pewaris Al-Quran yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada, dan estafet dakwah Al-Quran itu jatuh kepada umatnya, ya kita ini. Ayo sambil mengambil peranlah kita. Bagi peran yang sudah mengerti tentang Al-Quran, silahkan ajarkan Al-Quran. Bagi mereka yang berperan sebagai pembaca Al-Quran, silahkan baca Al-Quran. Bagi mereka yang dapat mencontohkan Al-Quran dalam kehidupannya, silahkan beramal dengan Al-Quran. Dan itu tanda kita tanggung jawab terhadap amanah atau warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya ini sudah bisa baca Quran tapi masih terbata-bata Ustaz. Kemudian saya ini panjang pendek belum tepat Ustaz. Sepertinya sih iya. Gunnah dengungnya juga kurang sedikit. Gimana Ustaz? Belajarlah. Belajar. Setelah belajar, Ustaz, saya sudah belajar. Walaupun umur saya sudah senja, walau umur pun sudah tua, tapi tetap saya berikhtiar untuk mendalami bacaan suci ayat Al-Quranul Karim. Sekarang Ustaz saya sudah bisa membaca. Bagus.
Bagus, sebagai tanggung jawab pewaris Al-Quran. Mantap. Apakah sampai di situ? Belum. Ternyata level berikutnya harus dipahami apa yang dibaca. Nah, secara logika saja Bapak, ada seseorang yang akan membaca novel. Novel itu katanya viral, luar biasa. Semua ini bestseller lah novelnya gitu ya. Tapi sayangnya berbahasa Inggris. Bagi yang tidak bisa bahasa Inggris, walaupun seviral apa ini novel, otomatis dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari novel. Ya tak? Itu adalah analogi. Al-Quran viral. Setiap waktu salat dibaca. Kalau dalam surveinya itu, penelitian, kitab-kitab mana yang paling banyak dibaca orang di muka bumi? Yaitu Al-Quran. Kalah dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran viral itu. Tapi kita baca Al-Quran kagak ngerti, tidak paham apa isinya. Nah, itu level kedua. Kemudian masuk ke level ketiga, yaitu al-amalu bil Quran. Mengamalkan apa yang sudah tahu dari Al-Quranul Karim, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim, berbuat sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla, sesuai ketentuan Al-Quranul Karim, tidak berbuat sehendak-kehendak masing-masing pribadi, atau semau saya, atau semau hawa nafsunya dalam kehidupan ini. Tidak boleh, karena kita terikat dengan aturan Allah, karena kita adalah hambanya Allah dan kita hidup di dunianya Allah. Automatically kita harus tunduk dan beraturan seperti apa yang Allah inginkan. Oh Ustaz, saya mah sudah paham. Insya Allah saya melakukan apa yang Allah perintahkan. Saya mencegah diri saya untuk tidak melakukan maksiat. Nah, bagus. Sudah sampai di situkah? Belum. Satu lagi. Ad-da'watun bil Quran. Ajarkan Al-Quran. Apa yang Anda tahu dari Al-Quran, tolong ajarkan ke mereka yang belum tahu. Tolong sampaikan kepada mereka yang belum mengetahui tentang Al-Quranul Karim, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Baya Bunda, kalau ada pedusunan atau kampung yang sudah ditaklukkan oleh Islam, kan orang di situ tuh belum paham banget dengan Al-Quran kan, karena baru masuk Islam. Dulunya jahiliyah, bahkan belum bertuhan. Kemudian Islam masuk, ditaklukkanlah. Rasulullah kebiasaannya mengutus beberapa penghafal Al-Quran dan yang kuat untuk Al-Quran, diutus ke sana untuk mengajari mereka. Nah, kalau kita mah ndak usah disuruh ke pelosok lah ya. Nah, Bapak diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada keluarga dululah, yang paling dekat ya. Nah, sini nah, kumpul semuanya. Tahu enggak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan siksaan kepada mereka yang selalu berbuat maksiat. Kalau mau enggak disiksa oleh Allah di dunia ataupun kelak di akhirat, maka Allah bukakan pintu untuk bertaubat kembali kepada Allah. Tahu nggak cara taubat gimana? Bacakan ayatnya. Ustadz, kini mah kayak model Ustadz juga nanti nih Bapak ya.
Ya, memang harus seperti itu. Seorang kepala keluarga itu harus membenahi keluarganya. Jangan dibiarkan begitu saja. Di pundak kita ini tanggung jawab besar bagi kepala keluarga yang akan ditanyakan nanti kelak di padang mahsyar. Bagaimana pendidikan istri Anda? Nah, bagaimana pendidikan agama tentang anak Anda? Kenapa anak Anda tidak mau melakukan salat? Kenapa anak Anda belum berkerudung? Dan seterusnya. Dan itu tanggung jawab kita. Nah, karena kita sebagai pewaris Al-Quran, maka minimal ada 4 yang harus hadir dalam jiwa kita ketika membaca Al-Quran. Dari rangkaian yang sudah ada, kalau belum bisa bacanya tadi, maka belajar membaca yang baik dan benar. Karena bacaan Al-Quran itu tidak semau kita juga, ya, tidak semau mulut kita mengucapkan Al-Quran. Karena metodologinya atau caranya itu sudah ada. Dulu sudah dicontohkan oleh Rasul, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para salafun as-salih. Sampai sekarang disebut dengan ilmu qiraat, yang sanad guru-guru kita itu sampai kepada para sahabat. Tuh, makanya tidak sembarangan, belajar yang benar. Nah, yang kedua, setelah kita bisa baca dengan baik dan benar, kita kudu harus untuk memahaminya. Setelah itu apalagi? Setelah itu kita mengamalkannya. Wah, ini kita banyakkan mengamalkan sebenarnya, ya. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran kita lakukan. Apa yang dilarang dalam Al-Quran kita cegah diri kita untuk tidak melakukan itu. Nah, ini mengamalkan. Walaupun mungkin paham enggaknya, ya nantilah, gitu ya. Atau mungkin kita sudah mengamalkan tapi bacanya masih terbata-bata, ya udahlah. Nah, tapi berusaha terus untuk lebih baik. Yang terakhir, mendakwahkannya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ada 4 yang harus ya hadir ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama itu, Bapak yang dimuliakan Allah, ini diambil dari surat Al-Anfal ayat 2. Kalaulah sekiranya dengan setelah membaca Al-Quran ayat ini terrealisasi dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang beriman. Kata Al-Quran di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah di sampingnya, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Ini connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman itu seperti itu, Bapak yang dimuliakan Allah. Connect langsung kepada Allah. Dia dapat rezeki, connect, alhamdulillah. Dia dapat musibah, terus connect, inna lillah. Ya, connect langsung. Apalagi setelah itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, iman mereka bertambah. Ini fungsi Al-Quran, menambah keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mau mendekatkan keimanan dan menambah keimanan kepada Allah, sementara kita membacanya juga belum faham. Ustaz, ada arti terjemahan? Boleh baca Al-Quran plus terjemahannya agar meresap ke dalam jiwa. Jangan sampai seperti cerita itu. Cerita apa?
ketika qorinya membaca ayat suci Al-Quran, dia malah ketawa-ketawa. Ternyata yang dibaca surat mengenai penghuni neraka. Oh. Walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan siksa yang besar. Kikik, ketawa dia. Ini karena nggak paham, nggak ngerti. Atau kalau seseorang membaca ayat suci Al-Quran di hadapan kita atau di belakang kita, dimanapun, ketika dia membacakan innal munafiqina yukhadi'una Allah, sesungguhnya orang-orang munafik selalu menipu Allah dan menipu para rasulnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya malas-malasan. Itu munafik. Nah, ini kalau baca seperti itu, kira-kira kita mendirikan salat itu dengan semangat atau dengan malas-malasan? Nah, ini yura'unan nas, mereka selalu memamerkan kepada manusia apa yang mereka bisa, baik dari segi harta maupun pengetahuan. Mereka menafikan Allah dari apa yang mereka bisa. Mereka mempertontonkan apa yang mereka bisa dan mereka miliki. Yura'unan nas. Yang terakhir, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu mengingat Allah itu cuma sedikit sekali. Banyak lalainya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa. Nah, kalau kita dengar ayat ini, kira-kira menjauh dengan sifat kemunafikan atau mendekat dengan sifat munafik yang selalu mengkhianati Allah dan Rasul, yang selalu melakukan salat dengan ogah-ogahan, malas-malasan, atau yang selalu tidak mengingat Allah Azza wa Jalla, dan yang selalu memamerkan apa yang dia bisa dan tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Apakah ini yang kita dekatin ketika mendengarkan ayat ini, atau mungkin kita membaca ayat ini? Nah, jadi orang yang beriman itu, bila mana proses yang 4 tadi sudah dilakukan dalam kehidupannya, insya Allah imannya bertambah dengan sebab membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak yang dimuliakan Allah, menambah kedekatan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu tadi, ya, ketika dibacakan Al-Quranul Karim, dia tahu bahwasanya ciri-ciri orang munafik itu orang yang selalu mengkhianati Allah dan Rasul. Maka ia berusaha semaksimal mungkin untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bapak yang dimuliakan Allah, semakin khusyuk dalam pelaksanaan ibadah dalam kehidupannya. Khusyuk itu semakin taat, semakin kuat, ya, semakin kuat keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka di dalam surat Al-Isra ayat 109, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang diberikan ilmu tentang Al-Quranul Karim, mereka menunduk hatinya, menunduk kepalanya, dan mereka yabakun, mereka bisa meneteskan air mata, ya, mereka bisa meneteskan air mata. Wa yaziduhum khusyu'an,
dan menambah kekhusyuan kepada diri-diri mereka. Nah, makanya jangan salah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran seraya dia meneteskan air mata, barangkali itu yang faham dan mengerti, yang mengena makna ataupun tujuan ayat itu dalam kehidupannya. Contoh seperti ayat An-Nisa tadi Bapak yang dimuliakan Allah. Kalau kita baca itu mungkin kita termasuk ciri-ciri orang munafik sepertinya kan? Kalau kita baca, tahu nggak si Bapak kalau orang munafik itu tempatnya di mana? Di ayat setelahnya itu disebutkan innal munafiq, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darki asfalim minan nar, di keraknya neraka jahanam, paling bawah. Aspal itu apa itu aspal? Di bawah, diinjak-injak. Ini bukan kebetulan sebenarnya. Aspal itu memang posisinya di bawah. Kalau di terjemahannya itu adalah kerak neraka. Itulah posisi orang munafik. Maka kalau kita masih melakukan salat dengan malas-malasan ketika azan berkumandang, masih kita membutuhkan ke dunia, masih kita mementingkan keduniaan kita, maka ini perlu kita cek kembali. Dan kita masih banyak lalainya bukan mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan ini pun perlu kita cek kembali akan keimanan kita. Dan kita masih sering ria, sombong, takabur. Nah, ini perlu kita cek kembali. Kalau nanti saya termasuk golongan munafik yang Allah lemparkan nanti ke dasar neraka jahanam. Nah, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad, pewaris Al-Quran, yang seharusnya hadir dalam kehidupan kita, sehingga Al-Quran bermakna dalam kehidupan kita, dalam rangka melanggengkan perjalanan kita kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belum bisa baca, belajarlah dengan giat. Yang sudah bisa baca, belajar juga untuk dapat memahaminya. Yang sudah bisa memahaminya, belajarlah, optimalkan dengan amal. Yang sudah bisa mengamalkannya, optimalkan untuk berdakwah. Beritahu ke mereka yang belum tahu, kasih tahu kepada mereka yang enggak mau tahu tentang Al-Quran dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, fungsinya Al-Quran dihadirkan dalam kehidupan manusia sebagai iqrar, sebagai pengakuan bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu, orang yang beriman pasti melakukan sebuah keputusan dan ikrar. Ya, apa kata Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 108. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Mereka berkata, yakni orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang sudah faham dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Subhana Rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du Rabbina la maf'ula. Semua janji yang ada di dalam Al-Quran akan terjadi di hadapan Allah. Ya, akan terjadi. Dan ini pengikraran, ikrar, pengakuan dari seorang yang beriman. Apa janji Allah dalam Al-Quran kepada orang-orang yang selalu memusuhi agama Allah? Walahum azabun alim, nanti mereka mendapatkan siksa yang pedih kelak di padang mahsyar. Itu akan terjadi. Apa janji Allah kepada orang-orang yang selalu mentaati Allah dalam kehidupannya? Maka Allah siapkan Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi derajatnya nanti di hadapan Allah.
Akan terjadi semua apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. La maf'ula, akan terjadi. Nah, kalau kita baca surat Al-Qiyamah itu, nah ini menggetarkan jiwa ini ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Mereka bersumpah tentang hari kiamat. Akan terjadi nanti apa yang disebutkan dalam surat Al-Qiyamah. Bumi ini akan dihancurkan. Maka orang-orang yang beriman mengikrarkan, menyatakan sikap tentang kebenaran itu semuanya. Dan setelah kita membaca Al-Quran, itu yang diharapkan, bahwasanya pengakuan diri kita, pengakuan iman kita kepada Allah akan segala yang Allah janjikan akan terrealisasi dengan nyata. Tidak ada bohong dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap tahun kita melalui Ramadan, yang kita yakini Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarahkan kita sebaik mungkin dalam kehidupan ini, kehidupan yang sesaat ini, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah melalui Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik wal hidayah wal inayahnya kepada kita, agar dapat menunaikan amanah atau warisan ini dengan sebaik mungkin untuk menggapai ridha Allah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang ketika nanti selesai Ramadan menjadi peringkat orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.